Kakek bantal kian kesohor. Dia telah menjelma menjadi seorang pemimpin spiritual. Pamornya melebihi Syah Bandar pelabuhan Tandes. Kata-katanya adalah sabda dan perilakunya menjadi teladan. Kemana saja ia berada, pujian selalu teralamat kepadanya. Hingga pada suatu saat, warga Tandes hiruk pikuk demi melihat rombongan besar tentara Cina yang jumlahnya 10 ribuan. Rombongan ini dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho, seorang Cina Muslim yang diberi tugas Kaisar untuk melakukan lawatan damai. Kehadiran Laksamana Cheng Ho di Tandes disambut dengan ramah, terlebih melihat dari Laksamana yang merupakan seorang Muslim. Maulana Malik Ibrahim sendiri yang menyambut rombongan Cina itu, memberikan hidangan kehormatan dan menyuguhkan keramahan sebagai tuan rumah. Puluhan kapal besar dan ratusan kapal berukuran sedang terparkir di pelabuhan. Semua nampak sibuk memberikan perhatian, terlebih atas kedatangan para musafir ini. Kesempatan yang baik, kata Malik Ibrahim dalam hati. Ia akan mengajak Laksamana Cheng Ho untuk menghadap Prabu Wikramawardhana. Inilah kesempatan emas untuk kembali mengajak sang Prabu guna mengenal agama Islam secara lebih mendalam. Pada hari yang ditentukan, Maulana Malik Ibrahim beserta Laksamana Cheng Ho dan beberapa prajurit terpilih berkunjung ke Istana Trowulan. Kedatangan mereka ini disambut dengan upacara kenegaraan, diperlakukan layaknya duta bangsa besar. Sang Laksamana pun mengajak sang Prabu Wikramawardhana untuk memeluk Islam. Namun karena suatu alasan, ajakan itu ditolak dengan halus. Tak kurang akal, Malik Ibrahim dan Laksamana Cheng Ho memiliki ide untuk menghadiahkan seorang putri kepada sang Prabu. Namun, lagi-lagi usaha ini gagal. Apa boleh buat, pernikahan itu pun tak jadi dilaksanakan. Dan untuk kesekian kali usaha mengislamkan Raja Majapahit menemui kegagalan. Laksamana Cheng Ho dan rombongannya pun pamit untuk pulang kembali ke negerinya. Ia meninggalkan satu buah delima merah kepada Baginda sebagai cenderamata. Rombongan Laksamana Cheng Ho dan Raja Charmain telah pergi. Mereka menginap di kota Tandes selama beberapa hari lantaran kapal yang hendak membawa mereka pulang ternyata rusak. Perlu beberapa hari untuk memperbaikinya. Sementara di Trowulan, beberapa hari kemudian Prabu Wikramawardhana mengambil buah delima merah itu, membantingnya ke lantai, dan betapa ia terkejut. Ternyata di dalam buah delima itu bermunculan berlian-berlian indah bersinar cemerlang. Laksana gugusan gemintang mengkilau, menarik pandang. Aduh, rupanya diriku telah salah sangka, kata Baginda Prabu. Hadiah dari Raja Charmain itu memang kecil bentuknya, hanya satu jumlahnya, tapi di dalamnya terkandung nilai yang teramat mahal harganya. Segera ia memerintahkan prajurit pengawal. Sang Prabu segera pergi ke Tandes untuk bertemu Raja Charmain dan pasukan Laksamana Cheng Ho, hendak melakukan pembicaraan ulang, atau setidaknya mempererat tali persahabatan antara dua negara agar tercapai persekutuan yang lebih dekat. Sesampainya di bumi Tandes, Prabu Wikramawardhana menjumpai dua kenyataan yang tidak pernah ia bayangkan. Pertama, ia mendapati Raja Charmain tengah berduka. Sang putri yang tadinya hendak dinikahkan dengan Baginda Prabu baru saja meninggal, terserang penyakit ganas. Dan yang kedua, rupanya Malik Ibrahim telah dianggap sebagai tokoh besar di Tandes. Bahkan
bahkan kepatuhan masyarakat Tandes kepada si kakek bantal itu lebih dari kepatuhan pada penguasa setempat. Ternyata Malik Ibrahim bukan lagi orang sembarangan di kota pelabuhan ini. Ucapan bela sungkawa mengalir tulus dari lisan Baginda atas meninggalnya putri Raja Charmaim. Dan kepada Maulana Malik Ibrahim, ia memberikan hadiah berupa jabatan sebagai Syah Bandar Pelabuhan Tandes. Ini bukan jabatan sembarangan, karena hilir mudik uang pajak ada di tangan Syah Bandar. Apalagi ini adalah Tandes, kota pelabuhan besar dan paling penting bagi Majapahit. Tak masalah bagi Maulana Malik Ibrahim untuk menerima jabatan ini. Dia memang menempatkan diri sebagai bawahan penguasa kafir, tapi ia harus menerima kenyataan ini demi perjuangan dakwahnya. Ini masuk dalam ranah darurat. Ia lakukan ini demi umat, demi perjuangan suci yang telah ia rintis sebelumnya. Sementara bagi Prabu Wikramawardhana sendiri, bukan tanpa alasan ia memberikan jabatan Syah Bandar kepada orang asing yang berbeda keyakinan pula dengannya. Ini adalah taktik, sudah masuk dalam ranah politik. Kota Tandes yang ia lihat ini bukan lagi Tandes yang dulu, sebelum kedatangan kakek bantal. Tandes yang ia lihat telah berubah menjadi kota muslim, di mana masyarakat di daerah ini telah menjadikan si kakek bantal sebagai tokoh paling utama. Kata-katanya akan menjadi tetah bagi siapa saja. Sangat riskan bagi sang Prabu untuk bermain-main dengan kakek bantal. Salah-salah, masyarakat Tandes bisa memberontak hingga menambah harunya Majapahit setelah dihantam perang saudara seperti Barager. Maka cara paling brilian untuk meredakan suasana adalah mengangkat kakek bantal sebagai kepala Syah Bandar Pelabuhan Tandes. Sang Maulana telah berhasil menancapkan pengaruh di bumi Tandes. Sebagai seorang Syah Bandar, ia berlimpah harta yang ia pakai untuk membangun pusat pendidikan agama, masjid, dan bangunan pesantren ia dirikan. Para santri pun berdatangan. Kemakmuran juga kian terasa di masyarakat, buah kepedulian dari Maulana Malik